Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimas Cina. Apa kabar sobat pendengar dimanapun Anda berada di kawasan Barito Timur dan sekitarnya yang bisa mendengarkan siaran kami dalam acara talk show bersama Bung Jos Bimas Cina di malam hari ini. Oke, baik, di dalam talk show pada malam hari ini dengan tema yang sudah kita sebarkan tadi, yaitu terkait permasalahan di Barito Timur, yaitu Pansus COVID-19 Barito Timur, kisah tak berujung, ya. Pansus COVID-19 Kabupaten Barito Timur, kisah tak berujung. Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Dan oke, baik, rekan-rekan dimanapun, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya FM. Oke, terima kasih, mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Dan untuk rekan-rekan yang di ujung telepon sudah ada Pak Cilik, ada Bu Yandi, ada Bu Juwita, ada Bung Sinar Bede. Saya ucapkan selamat malam untuk Pak Cilik. Assalamualaikum Pak Cilik. Halo Pak Cilik, Assalamualaikum. Halo, Pak Cilik, saya ucapkan selamat malam untuk Anda. Pak Cilik, halo, Assalamualaikum Pak Cilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, silakan Pak Cilik disapa untuk pendengar kita. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baik narasumber yang saya hormati maupun para pemirsa radio Monika Surya Barito FM yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Baik di Barito Timur maupun di sekitarnya kan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Pak Cilik. Salam sehat semua dan salam sehat untuk keluarga. Baik Bu Juwita, Assalamualaikum, selamat malam Bu Juwita. Silakan disapa Bu untuk pendengar kita. Waalaikumsalam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Yang saya hormati kawan-kawan narasumber dan juga yang saya hormati para pendengar setia Radio Monika di seputaran Barito Timur dan sekitar. Salam sehat selalu. Oke, baik, terima kasih, salam sehat. Dan Bung Sinar Badewo ada kesibukan, saya ucapkan selamat malam, dan Bung Sinar Badewo sedang mengikuti juga mendengarkan. Nanti di ujung acara nanti akan tampil, akan muncul Bung Sinar Badewonya. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi, salam sehat Bung Yandi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Salam sehat untuk para pemirsa Radio Monika dimanapun berada. Salam sehat untuk teman-teman langsung dan salam sehat buat Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi, Bu Juwita, dan juga Bung Sinar Badewo dan Pak Cilik. Saya ucapkan selamat malam, salam kompak persahabatan. Kita lanjutkan untuk malam hari ini. Tema talkshow pada malam hari ini yaitu Pansus COVID-19 Barito Timur, kisah tak berujung. Pak Cilik, ada waktu untuk Anda 5 menit Pak Cilik terkait Pansus COVID-19 Barito Timur. Terima kasih Bung Jos atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Artinya sesuai dengan judul talkshow kita pada malam hari ini, yaitu Pansus COVID-19 Barito Timur yang tak berujung, katanya kan gitu. Nah, jadi begini ceritanya, mungkin ini saya tidak bisa terlalu banyak berbicara mengenai Pansus COVID-19 di Barito Timur, Bung Jos dan para narasumber semuanya. Karena kebetulan waktu itu saya memang masuk di anggota Pansus, tapi tidak sebagai ketua, jadi saya hanya sekedar memberikan saran masukan saja. Memang kelihatannya waktu itu kita berikan masukan untuk memberikan komentar sebanyak-banyaknya untuk ketua Pansus kan. Berhubung kelihatannya penanganan COVID-19 yang ada di Barito Timur menurut
penilaian kami selaku pansus itu kurang serius. Kenapa kami katakan kurang serius? Pertama, ya istilahnya yang terdampak dari COVID ini bantuan-bantuan sosialnya belum tersalurkan dari pemerintah daerah kabupaten kan. Sedangkan dari yang masuk itu dari pusat dan dari provinsi. Jadi dengan alasan karena takut tumpang tindih. Ya aku bilang kepada mereka kalau takut tumpang tindih berikan bantuan dari Bartim dulu biar orang yang nyusul kan gitu. Sehingga jadinya tidak tumpang tindih dari kita kan. Kalau dari orang, misalnya dari provinsi maupun dari pusat yang tumpang tindih berarti mereka yang memberikan bantuan yang kurang jelas datanya gitu. Sehingga kita harapkan dan kita sarankan kepada dinas terkait supaya betul-betul memberikan data yang akurat lah untuk yang kena COVID maupun yang terdampak ekonominya kan begitu. Sehingga tidak ada istilah kata tumpang tindih itu sebenarnya kalau memang ditangani betul-betul kan. Karena kebetulan teman kita yang jadi ketua pansus, lain halnya kalau LKPJ kemarin kita sebagai ketua pansus, kita akan mendalami semuanya kan begitu. Jadi kami hanya sekedar memberikan saran dan masukan saja. Dan kelihatannya sampai sekarang itu anggota pansus pun tidak diberikan tembusan apa hasil dari pansus itu. Lain kalau pansus LKPJ kan semua itu kita kirimkan kepada semua anggota kan gitu. Pak Cilik, saya mau potong sedikit Pak. Ya. Tugas pansus itu kan pada akhir masa jabatannya harus memberikan laporannya kepada pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD kemudian mengundang eksekutif ya kan untuk dalam rangka paripurna mendengarkan rekomendasi pansus gitu kan. Ya sebenarnya seperti itu sebenarnya. Apakah ini sudah dilaksanakan atau belum ya Pak ya Pak Cilik? Artinya sepengetahuan kami belum dilaksanakan itu Bang Yandi. Belum dilaksanakan. Ya. Sepengetahuan kami kan sebagai anggota pansus dan kami pansus sendiri pun belum ada terima tembusan hasil rekom pansus untuk semua anggotanya kan begitu. Oh begitu. Ya. Jadi tidak ada sampai saat ini rekom pansus dan paripurna laporan pansus COVID-19 ini ya kan untuk eksekutif tidak ada ya. Ya, artinya sepengetahuan saya belum ada kan begitu. Oke, cukup. Ya. Saya kira itu saja untuk sementara dari saya kan. Saya tidak bisa terlalu banyak berkomentar karena kebetulan saya tidak ketuanya. Kalau saya ketua pasti saya yang mendalami dan menguasainya kan gitu. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Selamat malam untuk Anda. Ya. Dan tetap masih bersama Punjos di acara Talkshow pada malam ini. Untuk rekan-rekan yang mau gabung nanti ada waktu untuk Anda 0813 4911 7711. Bung Yandi ada waktu untuk Anda, Bung Yandi. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Sesuai tema Pansus COVID-19 Bartim, kisah tak berujung. Dan apabila tadi mendengar penjelasan dari Pak Cilik, maka memang belum ada ujungnya. Belum ada kesimpulannya. Apa hasil pansus COVID-19 di Bartim. Padahal kan kalau kita baca di media saat itu, ya kan, pansus ini kerjanya adalah bagaimana untuk mengawasi 61M anggaran yang sudah direfokusi. Anggaran yang sudah direfokusi. 61M itulah tugas pansus ini kemarin, kewajibannya dibebankan DPRD itu membebankan kepada pansus kewajiban untuk mengawasi 61M ini. Nah, sejauh mana hasil laporan kerja pansus ini ya kita tidak tahu gitu sampai sekarang. Ternyata setelah talkshow malam ini, kemudian Pak Cilik mengemukakan di awal tadi, ini saya juga tidak tahu karena tidak pernah ada paripurna sepengetahuan Pak Cilik. Tidak ada paripurna laporan pansus ini, sehingga tidak ada rekomendasi yang harus dilaksanakan apa perbaikan-perbaikan atau kinerja untuk tim Satgas Pansus.
untuk pemerintah daerah. Nah, sehingga sesuailah judul tema malam ini, Pansus COVID-19 adalah sebuah kisah tak berujung. Sepertinya tema malam ini terinspirasi dari lagu Glenn Fredly dengan judul Sedih Tak Berujung. Kebetulan saya suka lagu itu. Tapi bedanya kalau lagu Glenn Fredly itu adalah sedih tak berujung, ini adalah kisah tak berujung. Memang mana ujungnya? Pangkalnya ada, ujungnya tidak ada lah. Ujungnya itu biasanya adalah kesimpulan dari sebuah laporan. Dibahas dalam paripurna kan? Dibahas dalam paripurna. Oke. Kita buka PP nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib. Apa kerja pansus? Kan begitu. Iya, iya. Berapa lama jangka waktu pansus? Ya harus jelas dong. Karena pansus itu dibentuk oleh DPRD sebagai alat kelengkapan. Walaupun dia bersifat tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Karena ada masa jangka waktunya. Setelah selesai dia ditentukan jangka waktunya, bubar. Berapa lama jangka waktu pansus? Buka peraturannya. Paling lama 1 tahun untuk tugas pembentukan perda. Paling lama 6 bulan untuk tugas selain pembentukan perda. Kalau untuk LKPJ diatur tersendiri ya. 30 hari. 30 hari. Paling lama 1 tahun untuk tugas pembentukan perda. Paling lama 6 bulan untuk tugas selain pembentukan perda. Paling lama 30 hari untuk LKPJ. Masuk mana ini? Berarti masuk koin B. Paling lama 6 bulan untuk tugas selain pembentukan perda. Kapan pansus ini dibentuk? Saya ingat, pansus ini kan dibentuk bulan Juni 2020. Ya Pak Cilik. Ya ada anggota pansus di sini. Bulan Juni 2020 ya Pak Cilik? Iya, soalnya kan COVID kita kan 2020 kan gitu. 2020. Sekarang bulan berapa? Bulan Juli. Bulan Juli. Agustus masuk tanggal Masuk 2021, Agustus. kan? Artinya 1 tahun 1 bulan. Iya. Pertanyaannya, mana laporan mereka? Iya. Loh, mereka menggunakan uang rakyat SPJ ke sana kemari buat apa namanya? Buat penelitian ke lapangan, pengawasan. Sekarang mana pertanggungjawabannya? Karena saya dengar ini belum pernah disampaikan dalam paripurna. Belum ada keluar catatan dan rekomendasi buat perbaikan dan kinerja. Biar masyarakat mendengar semua, gitu loh. Ya kan? Anda dibebankan tugas hanya 6 bulan. Peraturan yang bicara. Bukan Yandi, peraturan yang bicara itu. Bukan Yandi kok. Peraturan apa? Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu, ya kan? Oke lah, 1 tahun. Kita kasih waktu. Ya kan Pak Jilik ya? Ya, mungkin karena COVID belum berakhir kan kira-kira. Tapi peraturannya bukan begitu. Iya, peraturannya kan, tapi cuma siapa tahu anggapan teman-teman kan seperti itu. Peraturannya bukan begitu. Gitu Iya. Ya. Oke, kita tarik dia pakai peraturan PP 2018. Lain lagi ceritanya sama saja gitu loh. Ya di Tatip DPR kan ada itu jelas. Iya, 6 bulan gitu kan. 1 tahun paling lama. Oke, kita tarik aja 1 tahun deh. Nggak usah yang cerita 6 bulan. Masih lebih 1 bulan sekarang.
Mana laporan Anda? Sehingga apa yang terjadi? Jikapun nanti sesegera mungkin dilaksanakan paripurna untuk laporan Pansus Covid 2019, eksekutif ngomong tinggal begini saja. Anda melanggar ketentuan undang-undang. Kan begitu. Sehingga rekom Anda tidak bisa digunakan. Kami menganggap tidak pernah terima rekomendasi dari Pansus Covid-19. Selesai. Terulang lagi. Terulang lagi. 2019 kan? Seperti LKPJ 2019. Hanya lewat, katanya sih hanya lewat 1 hari atau jam saja itu. Itu saja sudah bisa menjatuhkan, dijadikan alasan untuk tidak pernah menerima laporan pansus dalam 30 hari katanya. Karena memang betul secara hukum, 1 hari itu kali 21 hari itu adalah 1 kali 24 jam kali 30. Dan di sisi peraturan pemerintah itu kan hari kerja kan tidak termasuk hari libur. Nah, kan begitu, ya kan? Jadi apa yang jadi kendala nanti ini? Uang rakyat sia-sia terbuang. Artinya yang jelas Pansus LKPJ 2020 kemarin Bung Yandi yang tidak ada pengawasan, akhirnya dianggap tidak ada pengawasan. Siapa bilang ada pengawasan? Nah, Pansus ditugasnya untuk mengawasi dana yang anggaran 61M gitu kan. 61M sudah lewat, laporannya tidak ada. Sehingga apa akhirnya? Saya meneliti kembali, untungnya di rekom ini ada terselip rekom LKPJ gitu kan, mengenai anggaran-anggaran pansus yang menjadi silpa semua. Untungnya ada terselip di situ. Ya karena itu kemarin Bung Yandi kita lihat di laporan pansus COVID-nya belum tertuang kan, makanya kita tuangkan dalam LKPJ kan gitu. Iya, makanya pertanyaannya akhirnya jadi double kerja pansus LKPJ kan. Ya apa boleh buat. Karena memang harus kita laporkan Bung Yandi. Kan begitu ceritanya kan. Sekarang yang kita pertanyakan adalah berdasarkan aturan, berdasarkan peraturan perundangan. Oke, kita bikin yang paling lama aja. Udahlah 1 tahun. Mana laporannya? Ini sudah bulan Agustus. Lagi nyangkut. Apalagi jika 6 bulan. Karena laporan 1 tahun itu adalah untuk Pansus Perda. Selain Perda 6 bulan kan? Selain Perda 6 bulan gitu loh. Iya kan? Iya. LKPJ lebih ngeri lagi. 30 hari saja diberikan waktu. Kok bisa selesai? Tapi 30 hari diberikan waktu kok bisa selesai? Iya. Yang ditelaah adalah masa kerja pemerintah daerah dalam 1 tahun. Iya. Itu kemarin 29 hari Bung Yandi. Makanya saya bilang sesuai dengan tema malam ini, Pansus COVID-19 Bartim adalah kisah yang tak berujung. Demikian Bung Jos. Oke, baik. Kisah tak berujung. Cocok dan pantas untuk sebuah lagu. Oke, baik. Anda masih bersama kami di Radio Sanyanda, tentunya di Unika Surya FM. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, masih bersama Bung Jos di Talk Show malam hari. Bu Juwita, ada waktu untuk Anda, Bu. Apa tanggapan Anda terkait dengan ini, tema ini?
Ya, selamat malam. Selamat malam. Berkaitan dengan tema pada malam hari ini, tepat sekali COVID-19 itu masuk di wilayah Kabupaten Batu Timur pada akhir bulan Maret tahun 2020 dan sampai Maret 2021 si COVID telah berulang tahun dan sepertinya tak berujung. Untuk penanganan sebenarnya begini, seandai penanganan COVID ini gaungnya seperti awal COVID masuk di wilayah Kabupaten Batu Timur pada akhir bulan Maret, mungkin tidak separah ini keadaan atau situasi Batu Timur. Tetapi karena penanganan COVID ini seperti setengah-setengah dilaksanakan, dibilang dilaksanakan sepenuhnya itu belum, artinya belum maksimal, karena kita lihat dari beberapa bulan sampai dengan hari ini pasien terpapar semakin meningkat. Itu bisa saja kita sampaikan faktornya adalah di data. Karena data awal pasien COVID ini sebenarnya tidak sepenuhnya juga disampaikan atau tidak sepenuhnya terdata dengan rinci dari 10 kecamatan. Sehingga tingkat kesadaran masyarakat itu untuk takut atau menjaga diri dari terpaparnya virus corona atau coronavirus ini masih belum maksimal. Tapi apa hendak dikata? Sekarang kita lebih berlomba-lomba untuk menjadi sehat karena memang situasi dan keadaan semakin buruk atau semakin parah. Setiap hari kita menerima informasi ada saja pasien terpapar, baik dia sampai dipanggil yang Maha Kuasa, bahkan yang diisolasi di rumah. Untuk hal ini sudah cukup pembelajaran buat kita semua untuk melangkah lebih baik. Bagaimana upaya atau cara untuk meminimalisasi pasien terpapar? Salah satunya tadi seperti bilang Pak Cilik, ini berkaitan dengan data bansos atau bansos bantuan kepada masyarakat yang kena imbas oleh adanya virus ini. Kalau memang sekarang kita lihat seperti ini, tolong verifikasi atau validasi kembali data-data itu semaksimal mungkin. Bila mana ada anggaran-anggaran yang sekiranya bisa disalurkan, salurkan saja kepada masyarakat. Karena masyarakat sekarang benar-benar membutuhkan yang namanya bantuan. Kalau menurut pikiran saya sih, yang mampu dan nggak mampu itu kasih habis gitu, bantuan-bantuan itu. Karena rasa takut dan rasa khawatir sekarang sudah kelihatannya lumayan. Jadi orang-orang kalau memang tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent keluar rumah itu sudah pada agak takut sekali. Jadi kalau memang ada bantuan-bantuan itu, ya salur-salur saja itu. Kalau memang kayak bilang Pak Cilik tadi terkendala di data, ya perpal aja data itu. Dari tingkat yang terendah sampai ke kabupaten itu. Salur-salur. Kalau memang ada jalur atau memang ada peluang untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Kita sekarang ini yang diprioritaskan itu adalah kesehatan. Kita tidak berlomba-lomba menjadi orang kaya sepertinya di Batu ini. Kita berlomba-lomba menjadi sehat. Jadi mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk pansus di 2021 kan sudah ada tertulis di Rekom Pansus LKPJ 2021 juga ada yang berbicara tentang COVID, dan itu semoga bisa terakomodir, artinya terlaksana. Mungkin itu dulu Bung Jas. Terima kasih. Oke, baik Bu Jita, terima kasih banyak. Ada SMS yang masuk. Ini nampaknya bisa dijawab oleh
Nanti Bung Yandi dari ujungnya 1108. Salah data bukan penyebab meledaknya COVID, tapi kelakuan kita yang tidak podcast, bro. Urusan data itu urusan hilirnya untuk hanya dijadikan membuat viral media saja ini kira-kira. Oke, Bung Yandi bisa dijawab, Bung Yandi? Iya. Ya, saya ulang ya. Salah data bukan penyebab meledaknya COVID, tapi kelakuan kita yang tidak podcast, bro. Urusan data itu urusan hilirnya untuk dijadikan membuat viral media saja. Nah, ini katanya intinya supaya media itu viral begitu. Jadi data bukan penyebab. Oke, silakan Bung Yandi. Data bukan penyebab. Data bukan penyebab ya. Ya. Oke, begini. Saya awali dengan dengan kondisi yang ada. Bartim memiliki jumlah penduduk kurang lebih 113.000 jiwa. Bartim memiliki tingkat kepadatan rata-rata 25 km sampai 30 km persegi. Bartim memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan COVID-19. Apakah 3 indikator ini harus membuat Bartim meledak? Apakah dengan tingkat kependudukan yang tidak begitu padat, tren COVID selalu meningkat di Bartim? Saya bicara dari baru dari satu sisi loh, ya kan? Jika ada yang bisa jawab pertanyaan itu, kenapa tren COVID Bartim lebih tinggi dari daerah lain yang penduduknya jauh lebih padat? Yang tingkat kepadatan penduduknya rata-rata di kurang lebih di min plus 10 km persegi. Yang anggaran COVID-nya kurang lebih relatif sama. Yang jadi pertanyaan, kenapa di Bartim kok bisa trennya meningkat dan bahkan meledak? Jika bicara kesadaran masyarakat, ayo kita buka lagi. Strata masyarakat kita di Bartim saat ini pemerintah masih belum berhasil. Jangan tuntut saya bilang tentang kesadaran. Karena kesadaran masyarakat itu tumbuh seiring dengan apa yang menjadi strata pendidikan mereka yang sudah ada. Tugas Anda mewujudkan visi misi membuat Bartim cerdas. Sehingga dengan cerdas, masyarakat nanti akan menjadi lebih baik dan sadar. Baik itu sadar tentang sosialnya, sadar tentang hukumnya, sadar tentang kesadaran politiknya. Kayak apanya sadar mungkin di rumah ada babaras. Belum kita bicara tingkat kesejahteraan. Ada banyak faktor, saya bilang. Iya kan? Ya. Ada banyak faktor menyangkut persoalan ini. Anak menangis sisanya baras kedatangan makan. Memang tingkat kesadaran masyarakat rata-rata di Indonesia itu relatif sama. Karena memang strata pendidikannya memang sangat-sangat berbeda. Gitu kan. Sangat berbeda. Kita masih lebih banyak misalnya penduduk di tempat kita orang-orang tua yang memang dulunya adalah sangat-sangat ketat dengan budaya sungai.
sangat kental dengan budaya gunung, gitu kan. Dan sekolahnya ini sekolah raja. Dan SR kan? sekolahnya pun sekolah raja, gitu kan. Nah, sehingga masyarakat pedesaan pun tidak begitu tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Apa yang mau dituntut dari kesadaran? Jangan tuntut dari kesadaran masyarakat dulu. Upaya bagaimana pemerintah ini mewujudkan visi misinya yang saya bilang tidak, saya sangat pesimis sekali. Padahal ini kewajiban mereka. Mereka diamanahkan mengelola duit rakyat untuk mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat. Mereka itu diamanahkan untuk itu, gitu loh. Tapi ketika sebuah produk dan program ini seperti terlihat gagal, loh kenapa jadi kesadaran masyarakat yang diutamakan harus salah? Atau mau saya buka lagi sejarah COVID di Bartim? Saya masih ingat pada saat baru-baru terjadi COVID di Bartim, kata Mbak Juwita bulan Maret ya, sudah mulai melanda Bartim, gaungnya begitu. Bangun pos pengawasan Desa Banyulandas, Banua 5, Bambulung, Maju 4, Bentor. Coba bayangin. Setelah kita banyak meneliti di lapangan, banyak mendapat keluhan gitu kan. Ternyata pos-pos tersebut aktif nggak aktif. Bahkan Raren Batua saya masih ingat di bulan April itu. Belum ada. Tapi saya dikeroyok di WA Group saat itu katanya sudah aktif. Aktif kursinya, Bung Yandi, dengan tendanya. Saya buktikan dengan foto. Ini loh apa yang aktif, saya bilang. Akhirnya diam mereka. Gitu kan? Pos Bentor sebagai pintu gerbang. Gitu kan? Aktif kursi dengan tendanya, manusianya tidak ada kan? Kalau tidak didesak, waktu itu gubernur mau datang kontrol, tidak ada. Gitu kan? Setelah disorot, aktif. Nanti tidak aktif lagi. Disorot lagi, aktif lagi. Ternyata apa yang terjadi? Saya tanya sendiri saat itu. Ini kok kenapa tidak aktif? Loh, gimana kami mau aktif? SK-nya belum kami terima? Loh. Raren Batua waktu itu ya. Ternyata setelah diteliti lagi ke lapangan, gimana ndak aktif ini? Gimana kami mau aktif? Kami belum makan. Minum dan kue saja harus dari kantong sendiri. Termasuk beli bensin. Diteliti lagi dari anggaran. Ya saat itu kan mereka ada sih relawan-relawan yang rela terjun gitu kan. Ternyata di anggarannya tidak disediakan ternyata. Ya bubarlah mereka. Itu yang terjadi. Kalau kita buka sejarah, di mana sih keseriusannya? Kemudian, disiapkan rusunawa. Tapi setelah meledak baru kalang kabut. Mau dibeli berapa lama tuh sudah mesin alat ronsel rusak. Setelah diteriakin baru. Ya nanti diambilkan dari dana DAK insentif daerah sebesar 4,5 M. Gitu kan. Salah satunya nanti mungkin untuk pembelian alat ronsen. Gitu kan, alat kesehatan. Bulan berapa juga itu baru datang alatnya.
Kita teriak. Pada saat itu kloster pertama saya ingat sekali, kloster gua. Saya bilang terapkan SOP mumpung belum begitu meluas. SOP. Mereka disuruh sendiri datang dari Ampah ke rumah mereka, ke rumah sakit untuk rapid test. Baru rapid test waktu itu. Pulangnya disuruh isolasi mandiri. Jalan sendiri mereka. Ada lagi klaster Banjarmasin. Dengan kesadaran sendiri mereka berboyong-boyong datang ke sini. Dengan kesadaran sendiri. Oh. Dengan kesadaran sendiri, tapi mereka dalam mereka dalam apa namanya beraktivitas sehari-hari menjamin tidak. Ini sudah diingatkan jauh-jauh hari. Standar operasional prosedur untuk penanganan ini harus ditetapkan. Standar operasional prosedur, gitu kan? Nah, akhirnya kan waktu itu juga Ketua DPRD saya masih ingat ya, saya masih ingat betul. Bulan Juni membentuk apa namanya Pansus COVID ini untuk mengawasi anggaran yang 61 M gitu loh. Yang refocusing kan 61 M. Apa yang terjadi? Ternyata anggaran ini hanya terbelanjakan sebesar 13, sekian persen. Itu pun hasil RDP kan? Itu pun terbelanjakan hanya 13, sekian persen. Artinya hanya 10 M berapa waktu itu. Itu pun baru ketahuan setelah RDP di DPRD. 10,6 miliar kan? Lagi-lagi kita kaget selain masalah realisasi anggaran begitu, ternyata bansos 10.000 belum direalisasi. Sampai sekarang loh ya. Iya. Kan begitu. Sudah berapa aspek saya jawab ini. Sekarang soalannya, waktu talkshow kemarin didata hanya 15, 20, 23, 22. Ya kan? 121 rumah dusun tengah sudah diisolasi mandiri. 100 lebih dusun timur sudah isolasi mandiri. Dan sudah beberapa yang meninggal. Besoknya baru ada kenaikan data sekian. Kecamatan Paku kalau tidak salah 31 orang ya, Mbak Juwita. Ini 31. Jadi kebohongan ini membuat mereka mudah nanti bertransaksi bergaul, kemudian bersosialisasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang menjamin ini? Bung Yani tahu nggak berarti ini level berapa Bung Yani? Saya bilang, kalau berdasarkan data yang tidak bohong, harusnya level 4. Iya. Karena bohong itu tadi, maka level 4 tidak jadi diterapkan. Karena kebohongan data, saya bilang. Lagi-lagi masalah data yang tidak benar kan? Lagi-lagi masalah data yang tidak benar. Seharusnya yang diterapkan adalah level 4. Gitu loh. Level 4 ini supaya kita tahu semua, ke masjid pun dilarang, tidak boleh kita berjamaah. Ke gereja pun dilarang semua. Toko itu terbatas jamnya semua. Dalam sekian jangka waktu sampai 2 Agustus itu kita diperketat semua. Taruh nggak bisa. Aruh itu nggak bisa, nggak boleh. Tapi karena ini level 3, hanya memperketat prokes saja.
Sehingga aturan yang seharusnya diterapkan level 4 jadi salah. Ini akan meledak lagi nanti. Karena kebohongan data. Siapa bilang karena media mau viral? Kami udah suarakan ini jauh-jauh hari. Kami punya data itu. Kalau bukan media yang menyuarakan siapa? Kebohongan ini sih kalau tidak ada yang menyuarakan siapa? Persoalannya. Berharap dari eksekutif, berharap dari DPRD. Paling Pak Cilik, paling Pak Wahyu yang tampil di radio. Iya kan? Iya. Siapa yang kasih tahu peringatan ke masyarakat? Ini loh kita meledak. Sementara data dari Satgas 60 sekian. Keluarga kita semua terancam. Anda masih bilang bahwa ini hanya untuk viral. Masya Allah. Satgas saja ketua tim ketua hariannya prajurit kan yang jadi sekretarisnya kan panglimanya kan. saya jadi bingung juga gitu ya kan. Tapi tidak apa-apa itu silakan saja dia berpendapat begitu kan. Tapi itu kan memang harus kita jelaskan ke dia supaya dia juga ngerti gitu loh. Sekarang saya mau tanya, oke kita sekarang diam. Tapi siapa menyuarakan ini? Siapa yang kasih tahu ke masyarakat? Tunggu bom meledak saja. Begitu Bung Jos. Oke, baik terima kasih. Sebentar, ditahan dulu, tetap bersama kami di Radio Sananda. Apa Dika nanti bisa masuk? Tadi mohon maaf sedang hadir bersama saya, Bung Jos Bimasena, dalam acara talk show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat talk show, berkunjung bersama sahabat talk show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bimasena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat talk show, berkunjung bersama sahabat talk show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Oke, masih bersama Bung Jos Bimasena di acara talk show pada malam hari ini. Di ujung telepon ada yang masuk. Halo, Monika Surya FM. Jarang Bartin. Iya, Pak Lelo, selamat malam Pak Lelo. Salam sehat Pak Lelo. Ya, selamat malam. Gimana Pak Lelo, sehat? Selamat malam Pak Lelo. Iya. Ya. Iya, Pak Lelo, silakan Pak Lelo terkait tema pada malam hari ini Pak. Buat Pak Cilik, salam hormat. Salam hormat Pak Lelo. Buat Juwita, buat Bung Jos, Iya. dan buat Pak Bedu tadi. Oke. Saya itu lah masalah COVID ini sebenarnya itu tadi kan masalah kesadaran kata Bung Yandi tadi. Masyarakat ini memang sudah sadar semua. Yang tidak ada kesadaran itu dari pihak pemdanya, dari pihak yang pengurus itu, yang orang di atas sana. Nah itu yang kesadarannya. Kalau masyarakat ini sadar, kata orang pakai masker, kata orang kita harus jalan-jalan jangan ke tempat orang, ya diikuti. Ya, jadi saat ini mereka mencoba untuk mencari alasan pembenar. Masyarakatlah yang salah begitu. Nggak ada kesalahannya yang masyarakat ini. Mereka itu yang sangat salah.
Nah itu tidak memahami masalah ini yang ditangani oleh pihak pemerintah ini, masalah COVID ini. Iya. Apakah dia mau menghancurkan manusia seperti ini? Sedangkan di tempat orang lain, walaupun bagaimana banyak masyarakat orang tetap bisa diobati. Kalau di sini nggak ada sama sekali. Kita lihat uangnya 61 miliar itu. Mana gunanya sampai sekarang itu? Nggak ada artinya buat masyarakat. Hanya 16,40 sekian persen Ya, yang terrealisasi. Untuk apa disilpa? Iya. Itu perlu diseluruhkan kepada masyarakat. Iya. Pak Lelo ingat nggak Pak Lelo dengan yang 10.000 Satu paket lagi Pak Lelo, satu lagi Bung Jos. Iya. Masih ingat tidak di akhir tahun? Baru yang namanya anggaran prokes itu keluar. Ya. Itu pun nggak ada dikeluarkan kepada masyarakat. Menjelang akhir tahun baru keluar. Anggaran prokes itu. Yaitu Kenapa yang harus disalahkan masyarakat? Masyarakat ini memang pintar semua ya. kalau saya nilai itulah penilaian saya lah. Buat mereka yang menangani itu bukan menangani untuk masyarakat, untuk kepedulian sendiri. Iya. Dana-dana itu dikemanakan. Kalau seperti sekarang ini kan kita tahu di Bartim ini masalah COVID ini makin meluncur. Kebanyakannya orang yang kena itu. Iya Pak Lelo. Cuma segitu aja Bung Des. Oke, baik, informasi baru kemarin ada 1 meninggal. Jadi untuk gejalanya Itu. pingsan langsung meninggal. Jadi ini virus apa belum diketahui. Itu kejadian di Ampah Kota ya, nggak jauh dari stasiun radio. Di data sendiri aja Bung Jos, Iya. jangan berharap data dari mereka. Oke, baik. Kita terima dulu Pak Lelo, silakan. Selamat malam Pak Lelo. Pak Dika, halo, Monika Surya FM. Radionya orang Batak. Ya, Pak Dika selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Dika. Selamat malam, Ya. sehat. Ya, silakan Pak Dika. Ada Pak Selamat Cilik, malam punya buat Andi. Bung Jos, Ya, Yandi, malam. Selamat malam Mbak Dika. Pak Joita. Mungkin aku dan berminat juga. Ya, Kalau masalah istilahnya kesadaran itu salah. Gitu. iya. Disalahkan kesadaran ya. Terus salah ya orang yang SMS tadi. Iya. Itu enggak jelas. Kalau memikir kesadaran masyarakat itu harus pemerintahnya juga sadar. Iya. Baru masyarakatnya sadar. Kalau pemerintahnya nggak sadar, mana bisa masyarakatnya sadar? Iya, betul. Ya kan? Kita harus mengikut pimpinan. Iya. Barat kita kerja di perusahaan. Kalau kita nggak pakai aturan, Iya. jadi dipecat kita. Nah, sama itu. Tapi kalau pimpinan juga kalau salah, kita harus bilang sama dia. Ini mereka ini bukan masalah sadar lagi, mereka ini udah bohong. Ini bohong sekali itu sudah. Bohong data. Sebenarnya masalah COVID ini bukan sudah melonjak, hampir habis sudah. Iya. Makanya itu, mereka ini bukan, kita tidak bicara masalah mereka sadar atau tidak lagi, mereka sudah bohong. Itu jauh dari sadar. Ini banyak kena, habis. Iya, betul. Aku ini memang orang seperti ini orang Baruyan. Iya, iya. Orang Raden Bakoa juga. Iya. Mana itu hampir habis di kampung itu kena. Iya. Coba tanya Mbak Dika, pos itu kadang-kadang aktif waktu dulu awal, kadang-kadang enggak, ya kan? 0%. 0%. Iya. Enggak ada aku Baik, setiap hari ini. pulang ke sana. Iya. Aku memang tinggalnya di Luau Gador ini di Belawak. Tapi hampir tiap minggu yang pulang ke sana. Iya. Iya. Mana ada, enggak pernah. Itu kosong. Ya, kita tidak bisa menyalahkan petugas, Pak, karena anggaran sendiri susah dikeluarkan waktu itu. Nah, Makanya silpanya banyak betul gitu. Yang Nah, terrealisasi hanya 16,40 sekian persen.
Nah, aku bertanya, untuk apa duit banyak segitu harus disilpakan? Ya, buat investasi pada deposito. Nah, Nantinya. sebenarnya itu disalurkan untuk masyarakat, bukan untuk terdampak. Ini semuanya. Kalau sebagian untuk terdampak kan semua terdampak ini. Iya, betul. Susah enggak, Ya. orang yang sudah enggak kerja lagi, nah itu begini kena dampak. Iya. Nah, kalau masih agak kerja ya masih adalah mendingan masih bisa untuk makan. Iya. Kalau enggak ada kerja, kalau yang sudah tua-tua itu disalurkan sebenarnya. Aku bukan sebenarnya menyalahkan juga, tapi kalau banyak menyalahkan pemerintah juga itu kena mereka yang gilir harus sebagai pimpinan itu mengayumkan masyarakat, Iya, betul. bukan untuk menindas masyarakat. Iya, Nah, melindungi. itu aja Bang John. Oke, baik. Terima kasih Pak Dika. Terima kasih. Ya, intinya adalah pemerintah itu melindungi masyarakat dan jangan menyalahkan masyarakat. Iya. Oke, baik. Kalau mereka bicara tentang kesadaran, coba lihat ada program penyuluhan, misalnya penyuluhan hukum, penyuluhan politik di tiap desa yang secara rutin dilakukan tidak terhadap masyarakat desa seluruh Bartim. Tugas mereka loh mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Iya. Kalau mereka berharapkan kesadaran masyarakat, ada tindakan-tindakan nyata tidak memberikan sosialisasi yang konkret tentang tracing dan treatment kepada masyarakat desa. PPKM saja, mereka lewat WA saja kok kirim kadang-kadang. Iya, iya. Tanpa ada penjelasan lain. Yang di lapangan juga, ini gimana cara melaksanakannya ya? Ini gimana aturan mainnya? Iya. Apa yang mau dituntut dari kesadaran masyarakat? Saya benar-benar alergi bila ada yang programnya gagal, masyarakat dijadikan kambing hitam. Saya benar-benar alergi telinga saya kalau mendengar ini. Iya. Ini namanya mau mengkambing hitamkan masyarakat, gitu loh. Oh, masyarakatlah yang salah. Tidak bisa bicara begitu. Tidak bisa bicara begitu. Anda yang berpendidikan tinggi mungkin luas sah-sah saja mengatakan itu. Tapi strata pendidikan di Bartim ini statistiknya Anda buka tidak? Ya. Artinya banyak yang sekolah raja lah. Tingkat pendidikan rata-rata di masyarakat kita itu Anda pelajari tidak? Gitu loh. Jangan tuntut Anda kesadaran masyarakat dulu. Karena tingkat kesadaran itu bervariasi dan berbeda. Cara ininya, cara memperolehnya, cara melaksanakannya sesuai dengan Menyikapi. diri mereka yang ada di sini menyikapi. Apalagi kita menghadapi masyarakat kita ini masih kental budaya sungai dan budaya gunung, saya bilang. Adat kita masih kental di sini. Jadi jangan mengkambing hitamkan masyarakat dulu lah dalam hal ini. Makanya saya bilang ini Bartim masyarakatnya tidak terlalu padat, nomor 13 penduduknya di Kalteng. Tingkat kepadatannya tidak begitu padat. Antara 25 sampai 30 km persegi. Per jiwanya. Anggarannya lumayan besar. Kok bisa meledak? Pertanyaannya itu bukan kesadaran masyarakat seharusnya. Itu dulu pertanyaan yang dijawab. Siapa yang bisa jawab ini? Kan begitu. Iya. Jadi yang itu jangan terlalu ini juga lah ya untuk bicara tentang kesadaran masyarakat. Kasihan masyarakat dikambing hitamkan terus. Iya. Masyarakat sadar soalnya tidak rapuh, Bung Yeni. Iya betul. Makanya saya paling alergi apabila memang saya minta maaf bila ada kata-kata yang ini. Cuman apabila sudah ada mendengar yang mengarahkan kesalahan ini ke masyarakat, saya paling teriak soal itu. Iya. Artinya yang jelas masyarakat kita ini yang strata pendidikannya
di bawah saya- ini kan. Saya tetap hargai pertanyaan itu tadi, saya tetap Ya. hargai. Cuman saya ingin luruskan saja. Ya, Ada banyak faktor. artinya kayak itik tuh kalau kemana arah gembala memburunya aja kan. Ya, betul. Jadi Kemana arah gembala mengarahkannya kan gitu. apa yang kita sampaikan ini juga untuk meluruskan bahwa tidak semata-mata karena kesadaran masyarakat, bukan semata-mata. Saya bisa ungkapkan kronologis dari awal dari bulan Maret 2020 sampai sekarang. Iya, oke. Ayo kita buka semua. Oke, baik. Untuk yang penelpon nanti bisa masuk ya di 0813 4911 7711 saya tunggu ya. Tadi ada yang tertunda, silakan. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, baik. Saya terima di 877. Halo Monika Surya FM. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam Bung Jos. Dengan? Ya malam-malam ini dari Bapak Esa. Oh, Pak Gisa. Selamat malam Pak Gisa, salam sehat Pak Gisa. Ya. Ada luar biasa. Silakan Pak Gisa. Selamat malam kepada Bung Yandi, Iya. Malam, Pak Tisa. Pak Cilik, Iya, silakan. Selamat malam. kemudian Ibu Bu Juwita. Iya, Bu Juwita. Anu Bung Jos, yang siapa itu Pak Muji itu mana? Enggak kelihatan sekarang. Sakit beliau, lagi sakit. Oh, Pung Jumudi. Pung Jumudi sakit ya, Pak. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Pung Jumudi ya. Ya. Sakit, ya. Terima kasih Bung Jos. Selamat malam. Silakan. Dengan pansus DPR yang telah direkomkan kemarin itu Bung Jos, itu kan semuanya itu kan sesuai dengan LKPJ. Jadi kalau umpamanya itu kan rekom pansus itu mereka itu sebagai penyambung lidah masyarakat, jadi dianggap pansus DPR itu kemarin itu sia-sia saja. Nah itu. Tapi kalau yang masalah apa ini kan masalah COVID, ini Pak. kan halo. Ya, Ya, silakan. Masalah COVID. Nah, masalah COVID ini kan memang sebenarnya itu kan pemerintah daerah itu ya harus punya inisiatif lah. Artinya kan harus punya urusan wajib beliau itu. betul. COVID yang ada di Bartim ini kan semakin tinggi, semakin melonjak. Ya, betul. Apalagi kan kemarin itu kan yang dana kita dengar info kemarin yang 61 miliar sekian itu kan sampai detik sekarang itu nggak tahu arahnya kita kemana. Sementara keadaan masyarakat ini kan apalagi kan dibentuk PPKM. Kalau masyarakat itu kan nggak bisa keluar sana sini, lalu makan apa masyarakat itu? Jadi harapan dari kami dari masyarakat, Bung, kalau bisa itu kan DPR itu tentang konsisten dan kooperatif seperti apa yang telah direkom pansus kemarin itu kan ya kita jalankan terus dan masyarakat nggak takut karena DPR itu adalah salah satu penyambung aspirasi dari masyarakat. Iya. Jadi nggak usah diragukan lagi. Jadi kalau memang itu benar adanya sesuai dengan LKPJ mereka, LKPJ itu kan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di lapangan. Sesuai dengan rekom pansus kemarin kan gitu. Jadi kalau umpamakan kita itu ya tinggal yang hanya di pemerintah daerah itu hanya ada anggota eksekutif lalu legislatifnya nggak ada ya percuma juga masyarakat mendukung DPR kan gitu. Betul. Jadi itu aja Bung Dos. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kesa. Pak Cilik, kebetulan dari DPR, silakan Pak Cilik. Ditanggapi Pak Kesa. Artinya kita sangat sepakat dengan penelpon kita yang baru nih tadi kan. Artinya dari kami selaku Ketua Pansus sudah berupaya. Hanya tinggal lembaga saja lagi bagaimana upayanya untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pansus itu kan gitu. Tapi yang paling ringan saja, berkantor kembali di kantor bupati, memfungsikan kembali kantor bupati seperti apa adanya dengan prokes tentunya. Itu juga belum terlaksana. Itu kan yang ringan saja itu. Itu yang paling ringan saja Bung Yandi. Iya. Hanya istilahnya di sini kami kan
karena kita selaku anggota biasa tidak bisa terlalu banyak berbuat kan. Iya, setelah Pak Cilik juga memanggil seperti Sekda kemarin mempertanyakan anggaran bencana kita kan, mereka kelimpungan sepertinya kan begitu. Iya. Artinya kita kan kemarin tuh masalah anggaran bencana. Anggaran dari BPBD kan terlalu rendah kan. Sampai ngotot Pak Sekda marah-marah kayaknya kan, mencak-mencak. Kebilang itu kan kepentingan masyarakat, kebilang kan. Iya, sementara apa yang terjadi perdagangan yang PLT saja bukan kadis. Definitif gitu kan. Pagu perjalanan dinasnya bisa 2,5 M. Ada apa ini? Iya. Saya pikir kan. Iya. Artinya kita lihat, makanya saya bilang sama Pak Sekda, tim TAPD harus proporsional lah istilahnya kan gitu. Iya, gitu. Sampai saya tanyakan apa itu terakomodir tidak anggaran BPBD kita, karena itu adalah kantor, walaupun kantor baru tapi sangat berperan untuk masyarakat kita kan gitu. Sekarang saya mau tanya, mereka turun ke lapangan ini kalau terjadi apa-apa tentang COVID ini. Iya. Iya kan? Kan akhirnya mereka bisa kerja bakti nih. Ya, artinya mobilnya nanti diisi dengan air saja kan, tidak perlu pakai bensin kan gitu. Itu kan kerja bakti kan, bisa kerja bakti dong. Atau di pos penyekatan Pasar Panas misalnya, gitu loh. Ya, artinya saya melihat itu beberapa kali lewat itu sepertinya memang ada BPBD di situ gitu kan. Coba tanya sama mereka, kayaknya mereka kerja bakti itu. Ya, arti yang jelas Bung Yandi, insentif sudah tidak ada, makan minum juga tidak ada, kata teman damkar kita kan. Sekarang itu katanya kami istilahnya gotong royong terus katanya. Gotong royong jadinya. Anda yang menetapkan TAPD ini di pos-pos yang sangat tinggi itu dananya buat apa? Ya. Jadi sebab itu kemarin apa hasilnya buat masyarakat? Artinya yang jelas itu saya sudah suarakan Bung Yandi. Cuma Sekda katanya kayaknya marah-marah setelah saya... Apa yang marah-marah? Itu 2020 itu di dinas permodalan saja, surat menyurat saja 280 sekian juta. Ya, Dinas Perhubungan surat menyuratnya 267 apa 276 itu terbang. 267. Iya, 267. 267 sekian kan gitu. Hanya surat menyurat. Coba bayangin. Sedangkan BPBD ini nanti melakukan pemadaman kalau terjadi karhutlah, turun dalam penanganan bencana, turun kalau ada banjir. Untung tahun cuma 25 juta. Iya. Untung tahun ini tidak ada kemarauannya kan? Gitu kan? Gimana ini? Masuk akal sehat tidak? Iya. Nggak masuk akal sehat, makanya saya bilang banyak yang tidak masuk akal sehat termasuk COVID. Termasuk datanya yang bohong. Iya. Saya masih simpen nih, yang berapa nih? Data orang-orangnya nih. Ya di Dusun Tengah ada, Paku ada, gitu kan? Ya, Entot ada. Saya masih simpen nih. Ayo, ya jadi data. Kalau kita buka itu Bung Yandi, HO Here aja kan? Nah, jangan begitu dong. Anda sembunyikan data, Anda bohongin semua ini, gimana ceritanya? Alasan nanti belum sinkronisasi lagi pas ketahuan. Ya. Percayalah dengan hukuman Tuhan. Anda berbuat begini akan ada karmanya nanti. Ya. Tunggu saja waktunya. Ya, kembali ke Bung Jos lah. Okay. Daripada kita begitu. Oke, baik. Baik Bung Yandi, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Radio Kesanjani Monika Sudah FM. Nanti yang menggabung silakan ke 8. Hadir bersama saya Bung Jos Bima Sena dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak memasak, pendidikan, informasi, rekreasi
rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Tokso, berkunjung bersama sahabat Tokso, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bimasena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bimasena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Di acara kita malam hari Tokso, Bu Juwita, ada waktu untuk Anda, Bu Juwita. Silakan. Iya, terputus Ya, tadi, Bu, ya. dia terputus Iya. sebentar. Untuk penutup sepertinya sudah lumayan cukup yang disampaikan oleh tadi rekan-rekan narasumber, dan saya cuma ikut aja sudah. Oke. Semoga COVID ini cepat berlalu. Cepat Ada berlalu. ujungnya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Sebentar saya lihat dulu di SMS yang masuk. Dan tadi adalah jawaban untuk SMS yang WA yang masuk tadi ya. Dari 1108 masalah ya. Tadi menanyakan terkait dengan data itu hanya untuk membuat viralnya YouTube aja. Bohong data yang maksud. Oke, sudah terjawab. Mungkin Anda akan mencermati itu dan mungkin Anda bisa hitung-hitung dengan angka dan data, dan toh mungkin bisa Anda cermati nanti sendiri bagaimana kira-kira Tokso ini, apakah hanya hayalan atau memang perlu dengan pemikiran yang ilmiah. Oke, Pak Jelek, ada waktu terakhir Pak Jelek sebelum kita berpisah, Pak Jelek. Silakan Pak Jelek. Halo Pak Jelek. Pak Jelek masih bisa dengar? Pak Jelek terputus ya. Pak Jelek masih ada? Halo Pak Jelek. Oke, Bung Yandi, sebagai penutup Bung, silakan Bung. Dan saya ambil kesimpulan Bung. Oke. Selamat malam semuanya. Sudah dikatakan di depan tadi bahwa Pansus ini kalau tidak salah terbentuknya mulai bulan Juni 2020. Dalam perjalanannya sampai saat ini, itu belum ada paripurna laporan Pansus COVID-19 untuk sebagai amanatnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap anggaran dana COVID-19 itu sendiri, terutama di 2020 yang 61M. Memang betul, akhirnya apa yang untuk anggaran COVID itu sudah dimasukkan pula oleh Pansus LKPJ 2020, tapi paling tidak pengawasan yang dilakukan oleh Pansus COVID-19 itu harusnya lebih mendalam dan itu bisa diketahui oleh masyarakat luas. Dan ini sekarang bulan Agustus, sementara aturan perundang-undangan hanya memberikan waktu di luar dari Pansus Perda hanya 6 bulan. Nah, ini sudah lewat waktu, artinya sesuai dengan tema malam ini, Pansus COVID-19 Barito Timur menjadi kisah tak berujung. Sementara harus jelas nih anggaran yang sudah dikeluarkan buat Pansus itu sendiri akhirnya menjadi sia-sia. Karena apa saya bilang menjadi sia-sia? Karena eksekutif akan beralasan saya tidak menerima laporan dari Pansus COVID-19 selama 6 bulan. Kalau sudah lewat, Anda lewat waktu 1 jam saja. Tidak usah 1 hari. Maka eksekutif akan beralasan saya tidak pernah menerima dalam tempo 6 bulan laporan dari Pansus COVID-19. Jadi karena merasa tidak pernah menerima, jadi tidak ada rekomendasi yang harus dilaksanakan. Yang sudah diterima aja tidak dilaksanakan. Yang sudah diterima saja mencari celah kemarin. Iya. Iya kan? Artinya mau dicari celah untuk mencari alasan untuk penolakan kan gitu. Iya, makanya itu. Makanya ini adalah sebuah sejarah baru di mana Pansus LKPJ 2020 mungkin melihat kinerja rekan-rekannya di Pansus COVID 2020 belum
ada riak-riak untuk memberikan laporan, mengambil inisiatif kemudian pansus LKPJ 2020 untuk memasukkannya di LKPJ 2020. Tapi seharusnya ini menjadi tanggung jawab pansus COVID-19 sendiri, karena harusnya minimal... Itu kan penitia khusus COVID-19 itu kan namanya. Betul, dia akan lebih mendalam lagi melakukan penelaahan terhadap Lebih mendalam dan lebih pengawasan. terinci itu kan? Lebih terinci seharusnya, gitu kan? Nah, jadi akhirnya ini jadi lewat menjadi kisah tak berujung. Di negeri antah tak berantah. Akhirnya apa? Uang rakyat terbuang sia-sia. Kami hanya berharap seperti judul sebuah film. Jika tadi mengambil inspirasi mungkin dari judul sebuah lagu Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung. Kami hanya berharap dari judul sebuah film. Mudah-mudahan ini badai cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino. Bacuramin Kasuruga. Basengat Kajubata. Harus. Oke. Baik, terima kasih Pung Yandi, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bu Juwita, terima kasih Pung Badawo, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah gabung tadi. Saya ucapkan selamat malam dan mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Semoga Batu Timur tetap jaya untuk selamanya. Di hari jadi yang ke-19 ini jangan menjadi pemuda yang teler dan pemuda juga yang peler. Oke, saya Bung Jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jas Bimasina. Apa kabar sobat?